Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sarmila Hermayunia, NIM 1912111647 dari kelas 2C. Di sini saya akan mempresentasikan anatomi dan fisiologi dari sistem kardiovaskular. Sistem kardiovaskular merupakan organ sirkulasi darah yang terdiri dari jantung, komponen darah, dan pembuluh darah, yang mana fungsinya untuk memberikan dan mengalirkan suplai oksigen dan nutrisi ke seluruh jaringan tubuh yang diperlukan saat proses metabolisme tubuh. Selanjutnya, anatomi jantung. Jantung berbentuk seperti buah pir atau kerucut atau seperti piramid terbalik. Pada basis jantung terdapat aorta, batang nadi paru, pembuluh balik atas, dan pembuluh balik bawah. Berat jantung orang dewasa berkisar antara 250 sampai 350 gram. Untuk memeriksa denyut jantung dapat dilakukan pada area di bawah papila mame 2 jari sebelahnya. Bagian-bagian jantung. Yang pertama ada basis cordis, merupakan bagian jantung sebelah atas yang berhubungan dengan pembuluh darah besar. Yang kedua ada apex cordis, merupakan bagian bawah jantung puncak kerucut tumpul. Selanjutnya permukaan jantung. Yang pertama ada fascia sternocostalis, merupakan bagian permukaan menghadap ke depan. Yang kedua fascia dorsalis, merupakan permukaan yang menghadap ke belakang. Dan yang ketiga ada fascia diafragmatica yang berbatasan dengan centrum tendineum. Selanjutnya lapisan jantung. Yang pertama ada perikardium, merupakan lapisan kantong pembungkus jantung yang terletak di media sternum minus. Ada perikardium fibrosum dan ada perikardium serosum. Selanjutnya miokardium yang merupakan lapisan otot jantung yang menerima darah dari arteri koronaria. Selanjutnya endokardium merupakan dinding dalam atrium yang diliputi oleh membran mengkilat. Selanjutnya ruang-ruang jantung. Atrium dextra terdiri dari rongga utama dan auricula di luar. Bagian dalam berbentuk rigi atau crista terminalis. Ada vena cava superior yang bermuara ke bagian atas atrium kanan, vena cava inferior, sinus coronarius, sinus atrioventricular dextra. Selanjutnya ventricle dextra yang merupakan lapisan dinding ventrikel dextra jauh lebih tebal daripada atrium sinistra. Ada valvula tricuspidalis dan valvula pulmonalis. Selanjutnya atrium sinistra, ventricle sinistra, valvula mitralis, vulvalis semilunaris aorta. Yang selanjutnya ada katup jantung. Yang pertama ada katup tricuspidalis yang berada di antara atrium kanan dan ventrikel kanan. Bila katup ini terbuka, maka darah akan mengalir dari atrium kanan menuju ventrikel kanan. Selanjutnya, katup pulmonal. Setelah katup tricuspid tertutup, darah akan mengalir dari dalam ventrikel kanan melalui trunkus pulmonalis. Selanjutnya ada katup mitral, mengatur aliran darah dari atrium kiri menuju ventrikel kiri, seperti katup tricuspid. Selanjutnya, katup aorta. Katup aorta terdiri dari 3 daun katup yang terdapat pada pangkal aorta. Katup ini akan membuka pada saat ventrikel kiri berkontraksi, sehingga darah akan mengalir ke seluruh tubuh. Sebaliknya, katup akan menutup pada saat ventrikel kiri relaksasi, sehingga mencegah darah masuk kembali ke dalam ventrikel kiri. Selanjutnya, fisiologi jantung. Jantung terdiri dari 3 tipe otot utama, yaitu atrium, otot ventrikel, dan serat otot khusus pengantar rangsangan. Adapun fungsi umum dari otot jantung yaitu yang pertama sifat ritmisitas atau otomatis, yang secara potensial berkontraksi tanpa adanya rangsangan dari luar. Selanjutnya mengikuti hukum gagal atau tuntas. Impuls dilepas mencapai ambang rangsang otot jantung, maka seluruh jantung akan berkontraksi maksimal. Sistem konduksi jantung. Sistem konduksi jantung meliputi ada S anod,
yang merupakan tumpukan jaringan neuromuskular yang kecil berada di dalam dinding atrium kanan di ujung crista terminalis. Selanjutnya ada AV node, susunannya sama dengan SA node, berada di dalam septum atrium dekat muara sinus koronari. Ada bandel atrioventrikuler dari bandel AV berjalan ke arah depan pada tepi posterior dan tepi bawah pars membranaceae septum interventrikular. Selanjutnya serabut penghubung terminal atau Purkinje yang merupakan anyaman yang berada pada endokardium menyebar pada kedua ventrikel. Bunyi jantung pertama yaitu loop dan bunyi jantung kedua yaitu dop. Bunyi ketiga lemah dan rendah, sepertiga jalan diastolik individu muda. Selanjutnya bunyi keempat kadang-kadang dapat didengar segera sebelum bunyi pertama. Selanjutnya sirkulasi darah, aliran darah tubuh. Yang pertama aliran darah koroner. Ada 3 pembuluh darah utama yang akan mendistribusikan darah di dalam otot jantung, yaitu arteri koronaria dextra, arteri intraventrikuler anterior, dan arteri circumflexa sinistra. Selanjutnya, aliran darah portal, yang merupakan aliran darah balik atau darah vena yang berasal dari usus halus, usus besar, lambung, limpa, dan hati. Aliran darah pulmo, aliran darah berawal dari ventrikel kanan menuju arteri pulmo, kemudian bercabang ke paru kiri, paru kanan, dan ke alveoli, yaitu tempat terjadinya difusi oksigen dan karbon dioksida. Aliran darah sistemik. Aliran darah sistemik berawal dari ventrikel kiri, lalu masuk ke seluruh tubuh melalui aorta dan bercabang menjadi anterior, kemudian menjadi kapiler dan masuk ke dalam jaringan atau sel, kemudian keluar menjadi kapiler, vena, venolus menjadi vena, vena cava superior bagian atas, dan vena cava inferior bagian bawah. Selanjutnya masuk ke jantung melalui vena cava. Sirkulasi arteri. Arteri merupakan pembuluh darah yang keluar dari jantung yang membawa darah ke seluruh tubuh. Pembuluh darah arteri yang paling besar keluar dari ventrikel sinistra yang disebut aorta. Sirkulasi darah aorta merupakan pembuluh darah arteri yang paling besar keluar dari jantung bagian ventrikel sinistra melalui aorta ascendens, membelok ke belakang melalui radix pulmonalis sinistra, turun sepanjang kolumna vertebratalis dan menembus diafragma turun ke abdomen. Selanjutnya, sirkulasi darah vena, pembuluh darah vena yang merupakan kebalikan dari pembuluh arteri, yaitu berfungsi untuk membawa darah dari alat tubuh kembali masuk ke dalam jantung. Bentuk dan susunannya hampir sama dengan arteri. Ada vena yang masuk ke jantung, vena cava superior, vena cava inferior, vena pulmonalis, vena yang bermuara ke vena cava superior, vena auricularis posterior, vena retromandibularis, vena subclavia, vena jugularis externa posterior, vena supracapularis, vena jugularis anterior. Sirkulasi kapiler merupakan pembuluh darah yang sangat kecil, disebut juga pembuluh rambut. Merupakan suatu jalan tambahan tempat cairan dapat mengalir dari ruangan interstisial ke dalam darah. Sistem limfe berhubungan erat dengan sirkulasi darah karena mengandung cairan yang berasal dari darah dan mempunyai jaringan pembuluh limfe. Fungsi limfatik adalah mengembalikan cairan interstisial ke sistem kardiovaskular sekitar 8 liter per harinya. Mungkin hanya itu presentasi yang dapat saya lakukan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.